di mana di Wanarjasa ada suatu bangunan bendungan yang dibangun pada zaman Belanda. Beberapa tahun yang lalu pernah dari Pokjarwis mengadakan kegiatan khususnya di daerah sekitar dengan membersihkan bendungan. Kisaran terowongan tingginya 6 meter. Jadi sekarang untuk melihat kondisi saluran yang terbuka itu seperti lahan perkebunan. Tidak bisa terlihat bahwa di situ ada bangunan saluran irigasi. Desa Rejasa atau Kelurahan Rejasa, di mana di Wanarjasa ada suatu bangunan bendungan yang dibangun pada zaman Belanda, tepatnya pada tahun 1912. Bangunan ini adalah bangunan Belanda pada masa politik etis, politik balas budi dari Belanda, termasuk untuk membangun irigasi. Karena negara Belanda adalah satu-satunya negara yang terkenal dalam hal pembangunan masalah bangunan air. Yang saya ketahui bahwa Banjarcayana dibangun pada kisaran tahun 1912 sampai selesai diresmikan oleh Bapak Presiden RI pertama, Bapak Insinyur Soekarno, kisaran tahun 50-an. Dan yang kami ketahui bahwa bendungan Banjarcayana ini dimanfaatkan untuk pengairan sawah antara Kabupaten Banjarnegara sampai Kabupaten Purbalingga. Kisaran luas area yang digenangi untuk pengairan itu 5.500 lebih. Dan kemudian sepengetahuan kami ini dulu di Banjarcayana dibangun oleh penjajah Belanda. Semua lokasi masih yang dulunya itu masih alami dengan adanya taman yang indah. Namun pada tahun kisaran 78 dibangun kembali oleh pemerintah RI sehingga berubah bendungan Banjarcayana ini menjadi modern dengan semua alat dengan kontrol listrik. Banjarcayana itu masih keadaannya sebetulnya masih bagus, tapi sehubungan adanya bendungan Waduk Panglima Besar Jenderal Sudirman atau terkenal dengan Waduk Merica, Banjarcayana itu tidak difungsikan lagi sebab mengambil air dari bendungan Waduk Merican atau Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pada zamannya kecil saya itu dikelola oleh PU Pengairan, ya. PU Pengairan, sehingga banyak sekali pegawai-pegawainya yang ngurusi terhadap Banjarcayana, sehingga bagus. Berbeda pada masa sekarang, ya. Setelah pegawai-pegawainya itu pensiun, maka tidak lagi difungsikan, maka terbengkalai. Beberapa tahun yang lalu pernah dari Pokjarwis mengadakan kegiatan khususnya di daerah sekitar dengan membersihkan bendungan yang tertulis bahwa bendungan itu mengairi dari 5.555 hektar yang meliputi pengairan di wilayah Kabupaten Banjarnegara hingga dengan Cahyana Kabupaten Purbalingga, karena namanya adalah Banjarcayana, berasal dari kota Banjarnegara digabung dengan Cahyana itu merupakan bagian ujung dari Kabupaten Purbalingga. Pada waktu pemerintahan Bapak Lurah Friana tahun 2014 bahwa
akan diadakan pengerukan. Memang mengeluarkan banyak biaya sekitar 2 miliar, namun demikian terganjal oleh perizinan karena dalam hal ini yang diperkirakan pengetahuan kami hanya melalui di PSDA Kabupaten Banjarnegara, namun demikian harus melalui pengairan Serayu Opak Yogyakarta. Di sini kebanyakan dari masyarakat baik di wilayah Rejasa maupun di sekitar Banjar Cahyana, kebanyakan ini difungsikan untuk mancing, dan kalau masyarakat di Kelurahan Rejasa ada yang mencari kayu bakar, atau mungkin di sini juga ada banyak sekali orang yang mencari kelapa yang hanyut di sungai, itu juga banyak. Jadi ya hanya seperti itu, Mas. Sebenarnya di sini dulu itu yang saya ketahui, di sini adalah tempat wisata yang asri. Kita bisa mempelajari alam, kita tahu manfaat bendungan dan yang lainnya, sehingga masyarakat itu dulu banyak yang suka untuk wisata ke sini, Mas. Banjar Cahyana karena fungsinya tidak hanya untuk sekedar pengairan saja, tetapi pada zamannya untuk tempat wisata. Sebelum ada wisata-wisata di daerah Banjarnegara yang lain, Banjar Cahyana sudah mendahului. Kisaran 2016-2017 itu kami sudah mencoba membersihkan baik tulisan Banjar Cahyana yang asli maupun yang kedua, itu semuanya kami sudah mencoba membersihkan untuk kami manfaatkan kembali menjadi tempat wisata. Namun sayangnya kami terbentur dengan dana sehingga semuanya terbengkalai kembali, dan itu yang kami sayangkan. Mudah-mudahan kedepannya ada investor maupun baik dari pemerintah maupun dari swasta yang bisa membantu kami. Ingatlah sejarah bahwa kita hidup ini dari sejarah, sehingga kita tidak pernah melupakan bahwa siapa yang membangun, siapa yang memerdekakan NKRI ini. Mudah-mudahan anak cucu kita mengingat sehingga tidak mudah untuk merusak maupun memploitasi alam secara berlebihan. Terima kasih.